Karena seharusnya kan tugas Bawaslu ini mengawasi pelaksanaan pemilu kemarin kan, 14 Februari. Tapi ternyata ada pelanggaran. Bagaimana ini bisa terjadi? Tahun 2024 ini, khususnya di pemilu, Mahkamah Konstitusi atau MK telah memutuskan bahwa terdapat 4 kabupaten kota di Provinsi Riau ini untuk melaksanakan PSU, pemungutan suara ulang. Kita cegah gitu, supaya tidak terjadi politik uang pada 3 tahapan kemarin. Pertama saat kampanye, kedua di saat hari tenang, dan ketiga di saat hari H. Selamat datang di CLBK, Cakap Lepas bersama Kiki. Tahun 2024 ini dikenal sebagai tahun politik oleh masyarakat Indonesia. Dan pada 14 Februari lalu, masyarakat Indonesia secara serentak sudah menyuarakan hak pilihnya untuk memilih presiden dan wakil rakyat. Di Provinsi Riau, nantinya tanggal 27 November secara serentak akan dilaksanakan pilkada di Provinsi Riau. Nah, kita tahu sekarang pilkada ini didominasi oleh pemilih muda. Maka dari itu, tema podcast kita hari ini adalah peran Gen Z dalam mengawasi pilkada serentak 2024 di Provinsi Riau. Dan hari ini kita sudah menghadirkan Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Bapak Alnofrizal. Selamat datang Bapak di Cakaplah. Terima kasih. Kok selamat datang? Ini kan Kiki yang mengundang Bapak. Jadi terima kasih sudah diundang. Kami yang mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah menyempatkan waktunya hadir di Cakaplah. Karena kita tahu ya, Pak Alnofrizal ini cukup padat waktunya dan beliau menyempatkan waktu untuk hadir di Cakaplah, untuk hadir di podcast kita dan juga mengingat tahun politiknya di Indonesia dan mendekati pilkada di Provinsi Riau ya Pak ya. Jadi kalau boleh tahu sedikit Pak, sejauh ini kesibukannya apa Pak sebagai Ketua Bawaslu? Ya, sampai saat ini saya selaku Ketua Bawaslu Provinsi Riau dan juga teman-teman Bawaslu sedang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pilkada yang sudah mulai masuk tahapannya saat ini. Karena kita memang pada tanggal 27 November nanti seluruh bangsa Indonesia berarti nasional ya Pak ya? Secara nasional seluruh bangsa Indonesia pada tanggal 27 November akan melakukan pemilihan kepala daerah secara serentak. Kalau di Provinsi Riau ada 13 pemilihan. Pertama adalah pemilihan gubernur dan 12 pemilihan bupati dan wali kota. Pemilihan bupati, wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. Jadi sampai sekarang tahapan yang sudah dilalui oleh Bawaslu? Kalau tahapan pilkada saat ini masih tahapan pemutakhiran data pemilih. Jadi teman-teman KPU hari ini sedang melakukan coklit terhadap itu yang ke rumah-rumah itu ya Pak? Iya, datang ke rumah-rumah memastikan bahwa masyarakat itu terdaftar sebagai pemilih di DPT. Nah, kami Bawaslu mengawasi coklit tersebut. Apakah benar coklit itu dilakukan secara aturan yang ada atau tidak? Itu yang kita lakukan pada hari ini. Itu kan tugas Bawaslu ya secara langsung tadi Bapak menyampaikan tugas Bawaslu. Ya, tugas Bawaslu kan sebagai sebuah lembaga negara independen, tugas utamanya adalah mengawasi tahapan pilkada. Juga mencegah terjadinya pelanggaran dalam pilkada nanti. Oke, ini menarik. Ada kata pelanggaran. Ini sedikit mengingatkan saya. Kemarin baru saja berlangsung di beberapa daerah pemungutan suara ulang. Ya, benar. Dan masih ada beberapa tempat lagi, beberapa daerah, satu daerah yang masih belum melaksanakan PSU ulang. Tapi artinya di Riau ini ada melakukan pemungutan suara ulang. Nah, kenapa bisa terjadi Pak? Karena seharusnya kan tugas Bawaslu ini mengawasi pelaksanaan pemilu kemarin kan, 14 Februari. Tapi ternyata ada pelanggaran. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini salah dari Bawaslu atau ada oknum? Jadi
tahun 2024 ini, khususnya di pemilu, Mahkamah Konstitusi atau MK telah memutuskan bahwa terdapat 4 kabupaten kota di Provinsi Riau ini untuk melaksanakan PSU, pemungutan suara ulang. Itu berdasarkan putusan MK. Nah, kenapa itu terjadi? Karena ada beberapa peserta pemilu ini mengajukan permohonan sengketa hasil pemilu, mengajukan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi, bersidang, dan hasil sidangnya adalah bahwa benar dilakukan PSU. Nah, seperti ada 4, tadi saya sebut 4 ya, 4 daerah. Pertama itu adalah Kota Dumai, terus ada Kabupaten Kepulauan Meranti, terus ada Kabupaten Indragiri Hulu dan Rohul. 3 daerah, Kabupaten Indragiri Hulu atau Inhu, Meranti dan Dumai sudah selesai kita PSU. Nah, ini kenapa PSU bermacam-macam penyebabnya? Berbeda-beda. Ya. Yang di Meranti itu ada rekomendasi kita Bawaslu untuk melakukan pemungutan suara ulang pada hari H, tetapi belum dilaksanakan oleh teman-teman KPU. Alasannya? Alasannya mungkin ada terkait waktu. Kita kenapa tidak dilaksanakan secara serentak PSU ini? Ya, PSU tidak. Apakah tidak ada ketegasan? Tidak, PSU itu kan memang sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi. Nanti KPU menjalankan putusan tersebut dengan menetapkan waktu. Nah, kemarin PSU tanggal 29 Juni, nah itu serentak. Nah, untuk PSU di Rokan Hulu itu tanggal 13 Juli. Kenapa tanggal 13 Juli? Ada tahapan lagi yang mesti dilakukan, itu pemutakhiran data. Sehingga waktunya berbeda dengan 3 PSU lainnya. Ini sampai ada terjadi, apa ya, kita sebutnya pelanggaran. Ini kebobolan dari Bawaslu atau bagaimana, Pak? Kalau yang PSU itu perselisihan hasil. Iya. PHPU, perselisihan hasil pemungutan umum, pemilihan umum. Setelah pelaksanaan pemilu, hasilnya lah yang dipermasalahkan. Mungkin ada hitungan yang salah, atau ada proses yang salah, atau proses yang keliru. Akhirnya ada yang tidak puas, keberatan, makanya mereka mengajukan ke MK. Di MK diputuskanlah PSU. Nah, itu satu. Yang kedua, memang kita akui ini proses politik panjang. Ada beberapa tahapan yang dilalui, dari pendaftaran calon, pendaftaran partai politik, sampai pada kampanye, terus sampai pada masa tenang, sampai pada pemungutan suara, semuanya berjalan panjang. Nah, memang ada beberapa hal yang mungkin keliru, lalai, ataupun tidak sesuai dengan aturan, yang itu Bawaslu awasi. Contohnya seperti kemarin ada yang yang minta verifikasi DPD misalnya, tidak selesai. Ada yang beberapa hal yang tidak selesai, atau yang seperti pidana di Dumai, ada yang merusak APK, itu dipidana, masuk putusan pidana. Di pidana ini Bawaslu yang melakukan sanksi atau pengadilan yang memberikan sanksi? Ada lagi di Bengkalis itu ada pemilih pemula yang 2 kali nyoblos. Nah, itu kan pelanggaran. Kenapa bisa sampai ada terjadi? Mungkin karena pemahamannya yang kurang. Karena pemahaman yang kurang, Bawaslu mendapat itu, menemukan itu, akhirnya kita proses, diselesaikan di Gakumdu, di pengadilan, akhirnya buatlah keputusan bahwa itu adalah pelanggaran pidana. Nah, terkait dengan pelanggaran ini, Pak, yang sudah terjadi di Riau ya, sampai ada PSU. Bagaimana tuh Bawaslu bisa meningkatkan pengawasan pilkada di Riau ini besok? Ya, kita berharap, ini kan tahapan politik ya, bahwa ini pesta rakyat, jadi banyak orang yang terlibat. Termasuk juga penyelenggara dan juga masyarakat. Nah, kita berharap ke depan itu hal-hal yang terjadi di pemilu 2024 kemarin, di Februari kemarin, tidak terjadi lagi. Misalnya yang tadi, ada yang mencoblos 2 kali, terus ada yang money politik, terus ada yang merusak APK, nah itu tidak terjadi lagi. Disitulah peran Bawaslu, bahwa kita mengawasi
setiap tahapan itu sesuai dengan aturan. Politik dengan menggunakan uang itu sudah biasa. Ini kan harusnya melanggar undang-undang dan melanggar konstitusi kita ya. Nah, itu bagaimana Bawaslu Riau mengatasinya? Nah, makanya kita berharap kita sebagai masyarakat jangan pernah menganggap money politik ini sebagai hal yang biasa. Money politik ini adalah sebuah kejahatan pemilu. Iya, benar. Namun ada juga yang mengatakan bahwa antara money politik dengan cost politik beda. Iya. Nah, makanya di dalam PKPU itu juga diatur kalau ingin memberikan bahan kampanye tidak lebih dari sekian rupiah. Kalau memberikan hadiah tidak lebih dari sekian rupiah. Nah, ini kan ada batasan-batasannya. Tapi kalau sudah memberikan barang, memberikan uang untuk mempengaruhi pemilih agar memilih dia, itu baru money politik. Patroli ini menurut Bawaslu itu apakah akan efektif untuk menghilangkan? Ini menghilangkan ya, bukan meminimalisir money politik, menghilangkan money politik di Riau khususnya. Di dalam undang-undang pemilu, tugas Bawaslu itu adalah mencegah terjadinya politik uang, bukan menghilangkan politik uang. Karena kalau bicara dengan teman-teman kita diskusi, katanya politik uang itu tak akan bisa hilang. Iya, benar. Hamin satu hari kiamat pun tak akan mungkin iya, politik hilang. Nah, itu hilang. tadi yang sudah saya bilang itu seperti makanya mobilisasi ya. Iya, makanya tugas kami di Bawaslu itu dalam tata bahasa di Undang-Undang Pemilu itu adalah mencegah terjadinya politik uang. Kita cegah gitu supaya tidak terjadi politik uang pada 3 tahapan kemarin. Pertama saat kampanye, kedua di saat hari tenang, dan ketiga di saat hari H. Kita cegah, makanya kita melakukan patroli ke kampung-kampung, ke kemana-mana gitu, ke media sosial, di kampung-kampung, di komunitas-komunitas. Makanya kita lakukan pencegahan itu. Tapi terkait money politik dan menyinggung soal pemilih pemula. Nah, tadi ada juga Bapak menyinggung soal pemilih pemula yang banyak tidak paham ya, tidak paham dan akhirnya terjadilah pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Nah, sekarang ini money politik ini seperti menggiurkan bagi pemilih muda, Pak. Nah, ini selain dari kenapa menggiurkan? Iya, mungkin tawaran-tawaran gitu kan. Kalau misalnya menyerahkan KTP sekian, nanti dapat bonus dari si A segini gitu. Nah, itu kan tawaran yang menggiurkan ya untuk kaum milenial, kaum Gen Z khususnya ya. Apalagi mungkin masyarakat masih banyak yang belum mendapatkan pekerjaan. Nah, itu kan orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan ini menjadi target utama orang-orang yang sedang mencalonkan untuk memberikan sesuatu sehingga nanti dia bisa mendapatkan banyak suara. Jadi ini bagaimana Bawaslu bisa mengawasi, bisa sampai sejauh itu, Pak? Makanya saya berharap nih pada Kiki juga, kepada teman-teman media juga, bahasa-bahasa seperti itu kita hindari. Bahwa uang itu ya menggiurkan, tapi ketika uang itu digunakan untuk mempengaruhi suara kita, ya itu kan sebuah kejahatan. Karena politik itu adalah sebuah jalan hidup kita, yang mana kalau kita cederai itu akan mempengaruhi masa depan kita. Benar. Makanya kalau memang ada teman-teman yang berbicara seperti itu tadi, ya kita coba memberikan masukan, karena itu yang bisa kita lakukan, melakukan edukasi, melakukan kampanye-kampanye, gitu kan. Kalau melakukan tangkap tangan, melakukan operasi-operasi, kita tidak terlalu yakin, karena akan bisa mengelak, gitu kan. Karena ada juga prosedur-prosedur hukum yang akan kita lalui. Tapi kalau sudah himbauan moral, mudah-mudahan itu bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Oke, himbauan moral yang menjadi edukasi untuk pemilih pemula. Pemilih pemula di Provinsi Riau sekarang ini sudah mencapai sekitar 62% dari total pemilih di Provinsi Riau, Pak. Dengan total sebanyak itu, langkah efektif apa untuk memberikan edukasinya selain edukasi moral tadi, Pak, kepada pemilih pemula? Karena pemilih pemula ini terkenal dengan karakternya yang mau dominan dan mau instan. Mau instan dan merasa paling benar. Nah, itu bagaimana Pak edukasinya? Jadi
suatu saat saya pernah memberikan edukasi kepada masyarakat, pada siswa SMA. Beberapa sekolah saya tanya, ketika kalian milih ketua OSIS, kalian pakai money politik tidak? Enggak. Atas dasar apa kalian memilihnya? Ya atas kenal, terus atas dasar ajakan teman-teman. Nah, ini kan proses politik yang baik. Ini sebenarnya bibit yang baik. Nah, ketika mereka sudah masuk ke dunia dunia umum, ketika mereka kuliah atau mereka dalam dunia bekerja, ketika melihat fenomena ini, seharusnya bibit itu kita jaga. Makanya kita sering berkampanyekan money politik itu adalah sebuah kejahatan. Tidak ada ampun untuk orang yang bermoney politik, karena karena uang itu merusak masa depan. Dan saya lihat di media-media sosial juga banyak teman-teman Gen Z ini membuat video-video yang pesannya anti money politik. Nah, itu yang membuat kita ada harapan bahwa money politik itu makin lama semakin redup isunya. Seperti redupnya isu golput. Dulu ketika kita bicara pemilu, orang sibuk dengan golput, saya golput. Hari ini kan sudah mulai kurang. Iya, benar. Nah, ini kan perubahan zaman. Hari ini money politik masih menjadi sebuah isu. Dan kalau kita lihat sekilas di negara-negara maju, persoalan money politik bukan persoalan yang besar kan. Mereka sudah bicara soal ide, mereka sudah bicara soal gagasan, visi misi. Nah, kita berharap ini yang berkembang. Akhirnya bangsa kita pun jadi bangsa maju. Ya kalau nggak ada uangnya nggak akan aku pilih. Mungkin masih ada pemikiran seperti itu. Itu tetap ada. Makanya kampanye media, kampanye melalui pertemuan-pertemuan dengan masyarakat, kita akan selalu mengatakan bahwa jangan mau gadaikan masa depan hanya dengan segelintir uang. Nah, itu benar. Jadi buat pemilih pemula jangan mau tergoda dengan apa ini istilahnya ya? Kita kasih istilah pundi-pundi rupiah yang dijanjikan oleh bakal calonnya pemimpin kita nanti. Jadi jangan mudah tergoda. Nah, kita berharap ke depan di pilkada ini di November 2024 nanti partisipasi masyarakat bisa lebih baik lagi. Oke. Menyangkut soal partisipasi generasi muda sebagai petugas dalam pilkada nanti, Pak. Nah, sekarang ini pemilih pemula kan banyak yang bergabung menjadi petugas itu mungkin karena orang dekat, ya seleksinya tidak terlalu selektif gitu. Ini menjadi tantangan bagi Bawaslu ya, tantangan baru ya Pak ya. Apa yang Bapak lakukan? Sasaran kita tadi kan anak muda. Iya. Nah, makanya kita menyasar mereka supaya mereka paham terhadap pemilihan kepala daerah dan juga pemilu. Terkait mereka masuk melalui pola apa, kami di Bawaslu sangat ketat. Kita melakukan tes sampai dengan wawancara-wawancara. Nah, memang sebagai sebuah catatan ketika kita memilih petugas ad hoc, kan Bawaslu itu dari pusat sampai ke TPS ada kita. Di TPS kita punya satu pengawas TPS. Nah, itu kita rekrut dari masyarakat sekitar. Nah, beberapa waktu yang lalu ketika kita pemilihan umum, kita rekrut itu sekitar 17.000 lebih masyarakat untuk mengawasi TPS di 19.000. Di seluruh TPS di Seriau. 17.000 ini angka yang jumlah besar, TPS, seluruh TPS Seriau 19.000, angka pasti saya 19.000 TPS. Satu TPS itu satu orang pengawas. Nah, itu kita rekrut itu banyak anak muda. Banyak anak muda yang kita rekrut. Juga PKD, pengawas kelurahan desa. Itu juga banyak anak muda. Terus di Panwascam juga banyak anak muda yang kita rekrut. Nah, saya rasa untuk sasaran anak muda kita sudah lakukan itu. Mudah-mudahan nanti di TPS Pilkada juga kita akan lakukan hal sama. Kita akan lebih mengedepankan anak muda. Iya. Oke. Terakhir Pak, closing statement untuk Pilkada di Riau tanggal 27 November nanti yang akan berlangsung. Pesannya untuk masyarakat Provinsi Riau.
kepada masyarakat Provinsi Riau, kami di bawah Provinsi Riau mengingatkan, pertama, pastikan diri Anda terdaftar sebagai pemilih. Yang kedua, jangan hanya sekedar datang ke TPS itu untuk memilih, tapi juga lebih aware, lebih peduli terhadap dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi di pemilihan nanti. Kenapa? Karena kita ingin pemilihan kepala daerah ini adalah pemilihan yang berjalan secara fair, secara adil, dan aman, sehingga lahirlah pemimpin yang betul-betul fair dan adil untuk daerah kita. Dan berharap seluruh masyarakat Provinsi Riau, mari kita sukseskan pemilihan ini, menjadikan sebuah pemilihan yang demokratis, yang taat aturan, dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, baik. Nah, itu dia tadi untuk para Gen Z, jangan lupa tanggal 27 November 2024 nanti di Provinsi Riau akan melakukan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Riau dan juga pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru. Jadi untuk seluruh pemilih pemula ya, karena suara pemilih pemula di sini dominan, jangan sia-siakan hak suara kalian. Manfaatkan hak pilih kalian untuk memilih calon kepala daerah kita agar nantinya daerah kita ini bisa terus maju dengan pemimpin pilihan kita. Nah, itu dia tadi pembahasan kita dengan Bapak Al-Nofrizal selaku Ketua Bawaslu Provinsi Riau. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah menyempatkan waktunya sama-sama, Kiki, untuk hadir. Mudah-mudahan acara CLBK-nya sukses. Amin, amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Al-Nofrizal. Sekian dari kami CLBK. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.